Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi studi kelayakan bisnis syariah yang mencakup bab 5 sampai bab 7. Ketika bab ini sendiri membahas aspek-aspek yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu usaha itu layak untuk dijalankan atau tidak. Di bab 5 itu membahas tentang aspek-aspek operasional atau produksi, yaitu bagaimana suatu usaha tersebut bisa menghasilkan barang atau jasa secara efektif sesuai dengan prinsip syariah. Pada bab 6 membahas aspek pemasaran, yaitu bagaimana produk dipasarkan dengan strategi yang tepat tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Kemudian di bab 7 membahas aspek keuangan, yaitu bagaimana menghitung kebutuhan modal, keuntungan, hingga kelayakan investasi atau usaha. Ketiga aspek ini saling berhubungan. Sebagus apapun produk yang dimiliki, jika pemasarannya buruk atau kondisi keuangannya tidak sehat, maka usaha tersebut akan sulit berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas STP. STP sendiri adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Dari segi segmentasi, membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan usia, pendapatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Kalau kita lihat dari targeting, kita melihat kelompok mana nih, atau kelompok konsumen mana yang paling potensial menjadi sasaran utama bisnis kita yang kita jalankan. Sedangkan dari positioning, kita membangun citra produk agar memiliki keunggulan yang bisa dibanding produk pesaing di mata konsumen. Istilahnya gini, sebuah perusahaan itu harus membrandingkan produknya agar terlihat lebih wow di mata konsumen, sehingga saingan lain itu bisa dikalahkan atau bisa diturunkan lah ininya. Nah, selanjutnya kita akan melihat kualitas jasa sebuah perusahaan, yaitu kalau di dalam jasa ini itu mencakup cepat, adil, profesional, dan amanah. Kalau kita lihat dari sisi cepat, pelanggan itu menginginkan pelayanan yang relatif lebih singkat, sehingga mereka tidak perlu menunggu atau tidak perlu antri terlalu lama. Kalau dalam sisi adil, semua pelanggan harus diperlakukan sama, tanpa membedakan status pekerjaan atau pakaian dan segala macam. Kalau kita lihat dari profesional, pelayanan yang profesional harus dilakukan dengan kemampuan, pengetahuan, dan etika yang baik, sopan, dan santun. Dari sisi amanah, pelaku usaha harus menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari sisi aspek keuangan yang mencakup itu biaya, pendapatan, arus kas, dan juga modal. Dari sisi biaya, kita harus melihat seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis, mulai itu dari pembelian bahan baku hingga gaji karyawan yang tidak boleh menunggak. Nah, pendapatan diperoleh dari hasil penjualan produk atau jasa kepada konsumen, atau istilahnya bisa kita sebut sebuah keuntungan lah, istilah mudahnya. Kalau dari sisi arus kas menggambarkan sebuah aliran uang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Arus kas yang sehat itu menunjukkan bahwa sebuah perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya dalam berbisnis. Kita lihat dari sisi modal yang paling dasar. Modal ini merupakan dana awal sebuah perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan usaha di dalam dunia bisnis. Nah, yang pembahasan terakhir itu adalah penilaian investasi, baik itu payback period, NPV, IRR, dan pendekatan syariah. Kita akan bahas satu-satu. Kalau kita lihat dari metode payback,
ini digunakan untuk mengetahui berapa lama modal yang telah dikeluarkan dapat kembali melalui keuntungan usaha. Kalau dari NPV itu digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh penerimaan dengan seluruh biaya investasi. Jika hasilnya positif, maka investasi tersebut bisa dianggap layak untuk dilakukan. Kalau IRR menunjukkan tingkat keuntungan investasi. Semakin tinggi nilai IRR dibandingkan biaya modal, maka semakin layak investasi tersebut. Nah, kalau dari sisi pendekatan syariah, seluruh analisis keuangan itu harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam, seperti ya dasar-dasarnya menghindari riba, gharar, dan transaksi yang mengandung suap atau perjudian. Nah, kesimpulannya, keberhasilan suatu usaha itu ditentukan oleh keseimbangan antara operasional, pemasaran, dan keuangan. Operasional yang baik menghasilkan produk yang berkualitas. Pemasaran yang baik membuat produk dikenal dan diminati oleh masyarakat. Sementara aspek keuangan memastikan sebuah usaha itu mampu memperoleh keuntungan dan berkembang secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut harus tetap dijalankan sesuai dengan prinsip syariah agar bisnis tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan sebuah keberkahan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.